sebentar itu. Biar paham ya. Kenapa Islam itu tidak mau mengakui Syiah itu adalah Islam? Karena mereka itu membenci keluarga dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Gitu loh. Biar dulu biar mereka membenci anak Paulus ini. Jadi jangan katakan bahwa Syiah itu beda denom. Syiah itu kalau kau tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tetapi mereka membenci keluarga baginda Rasulullah. Tidak mau mereka memaksa, harusnya yang menjadi apa namanya itu ketika baginda Rasulullah meninggal, penggantinya itu Khalifah. Jadi khalifah itu harusnya Sayyidina Ali. Harusnya dia mengharapkan itu. Tapi tidak terjadi gitu loh. Nah, lanjut. Sama si Iso aja dulu. Kalian jelaskan dulu denomnya. Dulu. Itu hanya framing dia supaya mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan dia Kristen sejati. Saya mau tahu, apakah kamu tahu dari siapa itu pengajaran Kristen itu? Jangan-jangan nggak pernah baca Bibelnya nih. Iso, kalau kau bicara pakai dalil. Kau bilang aku sudah bicara sama Yesus. Mana ada saya pakai dalil. Tentu saya pakai dalil. Langsung. Kalau kamu baru mulai Alkitab, sebentar. Kalau kamu baru buka Bibel, kalau saya udah tutup Bibel. Nah, udah baca aja kan? Belum. Kalau kamu baca aja belum. Kalau saya udah tutup Bibel. Sampai kapanpun, Bibel itu harus terus kita baca. Oke, dari siapa pengajaran Kristen itu? Macet. Begini, kalau metode yang benar itu jangan Q&A, karena aku nggak ada nggak tahu apa itu pengajaran Kristen. Jangan pakai Q&A ya. Dari siapa pengajaran Kristen? Kau pakai narasi, nanti narasi jawab. Dari siapa pengajaran Kristen? Dijawab. Kalau tahu, jawab tahu. Kau paham arti Kristen nggak? Kau paham arti Kristen nggak? Hah? Tahu nggak arti Kristen? Dari siapa pengajaran Kristen? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah, karena dia pengikut Kristus, artinya pengikut Tuhan Yesus. Artinya dari siapa pengajaran Kristen pertama kali? Kristen itu bukan agama. Kristus ya mulanya itu Kristen bukan agama. Begitu. Udahlah, Iso ini aku malas kalau ngomong sama dia karena dia ngomong nggak ada data, nggak ada dalil. Grogi berhadapan. Bang Saiful aja ketawa-ketawa tuh, lihat tuh. Bang Saiful ketawa-ketawa. Ada Bang Iso sanggup dia Bang Genius. Saya menengahi saja. Begini Bang Genius ya. Yang ditanyain sama Bang Iso itu sebenarnya masuk akal. Kristen ini ajaran dari siapa? Kalau Islam jelas, ya kan? Nah, di dalam surat At-Taha itu dikatakan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, dirujuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, sekarang Kristen ajaran siapa? Bang Genius tinggal jawab aja gitu loh. Kalau nggak tahu, nggak tahu. Sebentar, kan di bawah ya. Kalian mengatakan Nora diam, saya cuma menengani. Silakan, netizen maka heran saya. Oke, aku jawab ya. Kristen itu, istilah Kristen itu ada di Alkitab kok. Istilah Kristen itu diawali dari artinya pengikut-pengikut Kristus. Itulah namanya akhirnya dia dinamakan Kristen. Sementara kalau kita yang ketahui di Indonesia inilah Kristen ini nama agama. Jadi agama itu buatan manusia. Tapi yang kita percayai bahwa kita adalah bukan hanya soal bicara agama yang buatan manusia, tapi bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apa arti pengikut Kristus? Artinya mengikuti ajaran Kristus. Itu aja. Kamu diam. Dalilnya di mana yang kamu katakan itu? Ada nggak datanya? Kalau nggak ada datanya, buka dulu ya. Ada datanya. Besarin, nanti ditombak. Gue ditambah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat-sahabat. Silakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. 10 detik, saudara Isos. Saudara juga tidak boleh menyalahkan Genius Man ini. Dia memang pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang di Pulau Patmos, bukan yang datang di Bani Israel. Itu Bang, lanjut. Betul. Yang tergantung di ya, betul. Ya, lanjut. Oke, shalom semua. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu dalilnya. Selesai. Iya. Disebut Kristen, pengikut Kristus. Ya. Kristus yang mana? Ya. Kristus yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Nah, lanjut. Itu sama.
Beda, yang datang kepada Bani Israel itu anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda, lanjut. Betul. Oke. Kalau kalian mengatakan beda, sampaikan dalilnya. Dalilnya. Oke, saya sampaikan. Sorry Esos. Silakan. Waktu saya singkat, hanya 3 jam di sini. Singkat kok 3 jam. Jadi, saya sampaikan samamu. Di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Paulus mengaku bukan dari manusia. Galatia 1, 11, 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti yang lahir di kota Daud dengan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Dah, lanjut. Oke, Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itu yang apa? disebut. Sorry. Jangan kamu dilencengkan dengan Yesus yang datang itu. Tuhan di situ tidak ada tanda koma. Di situ Kristus. Kristus itu artinya apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Dalam original teks tidak ada huruf tanda koma. Jadi yang benar adalah Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lanjut. Oke, berarti protesnya karena katanya nggak ada huruf koma, katanya protesnya. Oh bukan, yang lahir itu tidak mungkin Tuhan. Yang lahir itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu yang betul. Lanjut. Oke, berarti dalilnya bahwa Tuhan tidak bisa lahir, betul? Oh iya pastilah. Oke. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi kecap, menjadi sagu, menjadi tepung, menjadi apapun itu sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang dibentuk dalam Yohanes 1:4. Sinyal Guruna merah. Suaranya Diulangi hilang, lagi Bang. Guruna. Iya, silakan. Anda jenius kan, dampingi. Ayo. Kita Ya, dampingi. oke, kita lanjutkan. Istilah Oke, lanjut. lahir, manusia lahir. Ya. Manusia lahir itu bagaimana bisa manusia lahir? Ada sperma, ada kandung telur. Nah, Ya. Yesus itu tidak lahir dari sperma. siapa? Sehingga istilah lahirnya ini pun bukan lahirnya manusia. Kata Lahirnya siapa Yesus Tuhan tidak lahir ini. dari sperma? Kata siapa? Karena Yusuf Karena? tidak bercampur. Kan ada ayatnya, ada dalil. Apakah Yusuf Tuhan tidak mampu bercampur. menciptakan sperma tanpa harus Ya, ada mampu. laki-laki? Jangan pindah-pindah. Jelas-jelas kita sepakati Saudara, dulu bahwa kalau Yusuf Tuhan tidak mampu bercampur. menciptakan batu, tak ada susahnya bagi Tuhan menciptakan sperma lalu memasukkan ke dalam rahim seorang wanita bernama Maria. Percaya enggak Anda? Ya, tapi tidak ada itu. Tidak ada Memang itu. tidak tertulis. Karena Memang tidak tertulis. tertulisnya dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung melalui sperma. Tidak ada tulisan Oke. itu. Oke. Dalil lah kita pakai, dalil kita pakai. Oke. Kenapa Yesus itu dikatakan bahwa dia lahir dari Roh Kudus? Kenapa? Karena dia bukan lahir dari hasil persetubuhan. Makanya dikatakan rohnya itu adalah roh suci. Bukan dari sperma manusia, tapi dari roh suci, bukan dari hasil persinahan sesuai dengan tuduhan Bani Israel. Makanya Yesus itu digelari sebagai manusia suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Oke? Dan juga kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai manusia yang suci. Kenapa suci? Karena dia bukan dihasilkan dari persetubuhan, bukan zina sesuai dengan tuduhan Yahudi. Paham ya? Oke. Berarti kita sepakati bahwa lahirnya Tuhan itu berbeda, tidak lahir dari persetubuhan. Tidak ada karena Tuhan dia lahir, Tuhan. Cak Ayu. Jangan memperbodoh diri. Jasad Anda sudah dewasa, otak Anda masih anak-anak kecil. Mana ada Tuhan dilahirkan? Tak ada Tuhan dilahirkan, gak ada. Jadi Tuhan itu bukan dilahirkan, karena kita sudah sepakati prinsip lahir harus ada terjadi persetubuhan atau harus salah. ada pertemuan Saudara. antara sperma Persetubuhan dengan beda kandung dengan telur. kelahiran. Banyak ayam yang bersetubuh tidak melahirkan tapi bertelur. Beda antara persetubuhan dengan kelahiran. Maria melahirkan, Bung. Maria melahirkan, berarti Yesus itu dilahirkan. Coba, Anda jenius bukan? Karena kita Yuk, bicara lanjut. manusia, kita jangan bicara ayam lah. Kita kan bicara manusia karena berbeda. Ayam itu bisa bertelur tanpa harus ada cowoknya. Nah, Dia oleh bisa karena telurnya itulah bisa jadi kemudian meneras. Itu beda. sebagai orang jenius, jangan Anda protes hal-hal yang harusnya menjadi kekuatan bagi argumentasi Anda. Maria Karena gini. melahirkan apa? Kutanya dulu. Maria melahirkan apa? Apa? Jangan Q&A lah. Maksudnya apa?
Kalau kan otak kita masing-masing. Orang Maria jenius melahirkan itu jangan siap langsung- dengan serbuan pertanyaan. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan tape singkong. Pahami itu. Maka mustahil. Aku mau tanya Bang Zuma. Iya, silakan. Apakah Silakan. ada manusia yang lahir tanpa dari Ya. sperma selain Tuhan Yesus? Ada Sebutkan. Adam, Adam kan diciptakan, bukan dia dilahirkan dari bumi. Bicara Dia lahir. dilahirkan Adam kan oleh nggak bumi. lahir. Dia Adam kan nggak dilahirkan oleh bumi. Begitu juga Hawa. Oke, Hawa aku pun lengkapi perkataannya. saudara. Adakah manusia lain yang lahir dari wanita, perempuan, tanpa pembuahan melalui sperma selain Tuhan Melkisedek? Yesus? Sebutkan. Melkisedek tak berayah tak beribu. Melkisedek disebut tidak berbapak, tidak beribu, bukan berarti Lebih dia hebat lagi lahir. dia. Lebih hebat lagi dia. Jangan samakan, kadang-kadang ini yang salah. RT 6 sering memahami konteksnya berbeda. Kalimatnya apa, dimasukin ke konteks mana, itu yang sering kali yang terjadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu dari saudara. Ya, saya ingin tahu dari saudara. Apakah menurut saudara kitabnya orang Yahudi pernah menisbahkan tanda-tanda Tuhan akan dilahirkan oleh manusia? Ingat Bung, Kitabnya Yahudi ini bicara kitab apa ya? kitab Tanak. Gak ngerti juga. Salah satu inti dari kitab Tanak itu Anda baca dalam Yesaya 26 nomor 19. Coba arahkan otak Anda ke sana. Atau Yeremia 31 nomor 8. Sebab embun Tuhan adalah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Bumi melahirkan. Oke. Jadi selesai kita di situ ya. Selesai kita di situ. Jadi yang Anda sembah yang namanya Yesus itu kita hargai. Al-Quran juga menghargai itu. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang kamu sembah itu adalah setan yang durhaka dan terkutuk. Kami hargai itu. Kristen penyembah Yesus, yang mana Yesus yang disembah Kristen adalah Yesus yang penyesat menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo lanjut. Jangan macet Bang. Lanjut. Iya, aku coba menyelami ininya, statementnya. Silakan. Jadi kita karena gini, supaya kita jangan terlalu menjauh, kita bicara Alkitab, jangan bicara Tanak. Karena yang aku percaya kan Alkitab, bukan Tanak, bukan di luar itu. Kita bicara Alkitab aja. Apakah ayat Alkitab apa yang menurut Bang Zuma itu bertentangan ataupun tidak sesuai Keluaran dengan 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau bikin ilah dari makhluk roh. Jangan kau bikin ilah dari manusia. Jangan. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Akulah ilah. Ilah langit, ilah bumi, dan ilah di antara keduanya. Tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6. Gak boleh. Tidak ada ilah di sampingku. Tidak ada ilah di depanku. Tidak ada ilah di belakang. Akulah ilah satu-satunya. Tak boleh ada yang lain. Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru. Kristen itu punya ilah sendiri. Kenapa? Karena Kristen itu bukan agama samawi. Kristen bukan agama yang dibawa oleh para nabi. Kristen adalah ajaran paganisme yang dihasilkan dari perkawinan antara ajaran tauhid dengan ajaran trinitas. Ajaran politeisme. Hellenisme Stoa. Dinikah. Itu lahirlah agama Kristen Katolik. Lanjut. Oke, saya setuju jangan ada ilah lain, tapi ilah lain yang dimaksud adalah jangan ada Tuhan lain kecuali Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang percaya adalah Tuhan yang berupa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 dalam keesaan dan 3 dalam kepribadian. Hei, saudara. Sekarang pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang mengenalkan Tritunggal? Yang mengenalkan Tritunggal itu gereja. Oke, kalau gitu aku ganti pertanyaannya. Siapa yang mengenalkan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yesus mengajarkan kemudian. Tunggu, sabar dulu. Di situ. Sabar dulu, saudara. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan, satu pribadi, satu hakikat dengan Tuhan? Ada? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajar bahwasanya Roh Kudus itu satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada.
Tak ada. Yesus justru mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya. Kalau satu-satunya gak boleh berbagi. Ada lagi yang satu, ada lagi junior, ada lagi senior. Itu tak ada. Sedangkan ketika Anda mengatakan pergilah, baptislah dalam nama Bapa, Bapa satu-satunya Tuhan. Dalam nama Anak, Anak adalah utusan Tuhan. Dalam nama Roh, Dia adalah perantara firman. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kemudian ketika Anda menggunakan dalil palsu, dalil sisipan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Sama seperti di bumi. Darah, roh, dan angin, tiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan saya, benarkah darah dan air, benarkah roh dan darah itu adalah satu? Enggak kan? Beda kan? Maka data sisipan ini yang dijadikan oleh Kristen Katolik untuk menjadikan Tuhan itu menjadi 3 pribadi, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada Tuhannya nenek moyang mereka, yaitu penyembah Hercules. Oke, terima kasih. Aku sampaikan jawaban aku. Silakan. Tadi disampaikan bahwa pernahkah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Nih, sekarang gini, siapa di sini manusia? Di sini ada Itoku, Ito Norma. Apakah Ito Norma pernah berkata saya ini manusia? Tidak pernah tentu. Nora, Bang. Norma. Karena yang sama aja salah. Nora, oke, sorry ya, karena mata aku belum pakai kacamata. Karena Ito Nora ini nggak pernah berkata dirinya saya manusia. Orang lain yang mengetahui dia seorang manusia. Dan Yesus orang lain lah yang mengetahui dia seorang Tuhan. Dari pernyataan muridnya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Demikian. Tidak ada itu. Anda berbohong, Anda berdusta. Yohanes 17 dalilnya. Jelaskan dulu, saya jelaskan. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Ayat 28 dikatakan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian ayat 29-nya Yesus mengkonfirmasi. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah." Saudara, itu tak nyambung itu, saudara. Kalau hanya gara-gara kaget, ya. Saya pada saat kemudian di Jakarta kemarin, saya belah buah durian. Ya kan? Saya makan isinya, bijinya saya buang. Tiba-tiba bom-bom datang telan batunya. Saya mengatakan, "Ya Allah ya Tuhanku." Bom-bom jadi Tuhanku gitu maksudnya. Sedangkan Thomas pada saat itu takjub dengan lubang yang ada di lambungnya. Thomas kaget. Ya Rab, bukan berarti yang di depannya ini adalah Tuhan. Ketika ada orang kaget menyebut nama Tuhan, apakah yang dilihat itu Tuhan? Enggak dong. Jangan sepici itu. Yesus mengatakan kemudian, sama dulu. Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 5 nomor 37, "Bapa yang mengutus aku tidak ada yang bisa melihatnya, tidak pernah Anda melihatnya, dan tidak pernah Anda mendengarkan suaranya." Berarti yang dilihat ini apa? Yang dilihat ini bukan Tuhan. Sesederhana itu. Makanya ketika muridnya bertanya, "Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa." Kenapa demikian? Karena aku adalah utusan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Bapa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Jadi siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Oke, aku jawab ya Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma bilang bahwa perkataan Thomas itu cuma perkataan kaget atau 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 heran atau kaget. Kalau bicara kan kita harus pakai dalil ya. Silakan. Jadi jangan nakli aja, aklinya ada. Adakah perkataan lain di Alkitab yang berarti kaget itu dengan kalimat ya Tuhanku dan Allahku? Tidak ada. Itu satu. Anda jenius. Anda jenius. Kalau itu yang Anda jadikan sabar. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti Yesus itu hantu.
Kenapa? Coba Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Tiba-tiba saja di 36-nya Yesus berkata apa? Shalom alaihim, Islam atas kalian semua, keselamatan atas kalian semua, damai sejahtera atas kalian semua. Apa yang terjadi terhadap muridnya? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti Yesus hantu dong. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Sedangkan orang Yahudi mana? Ci otaknya oleh Paulus dengan mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati, dikubur. Itu nggak ada. Pemahaman saudara menganggap pernyataan Thomas itu Yesus Tuhan karena Anda adalah Kristen, penyembah makhluk roh yang datang mengaku sebagai Yesus, sehingga Anda menyambung-nyambungkan dengan keadaan Yesus ketika datang kepada murid-muridnya. Bung, untuk menutupi pernyataan saudara, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhanku, telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, termasuk juga kemudian Thomas. Dan Thomas telah menerimanya, dan Thomas percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Thomas percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Kristen muncul belakangan. Thomas menganggap Yesus Tuhan loh. Yesus mengatakan Thomas mengakui dengan benar dan percaya Thomas bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kristen muncul. Thomas percaya Yesus Tuhan loh. Hayo, yang mana yang betul? Yesus atau Anda? Mana yang betul? Oke Bang Juma, Silakan. Kami bisa menjelaskan peristiwa Thomas ini dari awal sampai akhir versi kami. Aku mau dengar juga dari versi Bang Zuma, tapi dari versi aku dulu. Dari Silakan. versi aku secara singkat dikatakan bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul, mereka penuh ketakutan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian itu ruangan tertutup, tidak ada pintu terbuka, terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, kaget mereka. Sebelum itu Thomas berkata dulu bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin bangkit kembali, dia sudah mati. Sementara murid yang lain percaya bahwa dia akan bangkit. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka dan kaget. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, cucukkanlah tanganmu di lambungku dan percayalah. Kemudian baru Thomas percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah peristiwa yang bukan kaget. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Karena orang yang sudah mati bisa muncul, ada lambungnya sudah tertusuk, dan kemudian dia mengatakan Tuhanku dan Allahku. Bukan sebuah peristiwa yang kaget, ini peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa itu seperti saya menjelaskan? Silakan. Oke, baik saudara. Anda baca Yohanes dan juga Matius bab 12. Matius 12 jelas menerangkan bahwa angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Baca dulu itu, dalami dulu itu. Angkatan jahat diberikan satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dalil, bukan asumsi iman. Bang Zuma. Bagaimana bisa naklinya secara nalar? Tunggu, sabar. Sebuah proses kaget. Sabar. Coba dijelaskan Sabar dulu, dari sabar. versi Islam. Kalau itu sederhana, Bung. Anda baca Lukas 14 nomor 50. Semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tak ada murid yang melihat Yesus ditangkap. Tak ada murid yang melihat Yesus itu disalib. Tak ada murid yang melihat Yesus itu dikuburkan. Sabar. Tenang. Saya akan jelaskan itu. Dan ingat, Yesus berkata di dalam Matius 28. Matius ya Rab. Matius 24. Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Mesias palsu, Yesus palsu akan datang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? 12 orang ini adalah orang pilihan.
Orang pilihan juga akan disesatkan. Jadi yang datang tiba-tiba pada saat keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus asli. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Adakah di antaramu yang punya makanan, dikasih ikan goreng, dikasih madu, itu bukan Yesus. Ingat Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari gua. Yang keluar dari gua yang dibuat oleh Yusuf Arimatea, siapa? Pengganti Yesus yang masuk ke dalam kubur. Yang ditemui Maria berupa malaikat itu siapa? Itu adalah iblis. Yang datang dalam rupa lain selain Yesus itu siapa? Itu adalah iblis. Ingat kata Yesus, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang banyak yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi yang makan ikan goreng, saya simpulkan, yang minum madu, yang dicocok lambungnya, yang muncul tiba-tiba, itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus serangkaian dengan cerita yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias dan juga yang datang kepada Paulus. Itu bukanlah Yesus lagi. Apa buktinya? Mari saya buktikan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu. Kenapa demikian? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia. Lihat orang yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4, Bung. Ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus, ya paman, sembahlah aku wahai Yesus. Aku jika kau sembah, dunia dan bumi akan aku berikan kepadamu. Aku telah diberikan kuasa dan juga diberikan kemuliaan di dunia ini. Dan aku berkuasa untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak tergiur, Bung. Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Baca nomor 13-nya di dalam Lukas 4. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur sementara mengintai saat mana kemudian iblis kemudian beraksi. Pada saat Yesus dikhianati, Yesus diselamatkan ke langit, yang disalib itu adalah penggantinya. Itulah detik-detik iblis kemudian menggantikan peran dari Yesus anak Maria. Jadi yang dikubur, ya, silakan. Oke, Bang Zuma bilang bahwa yang ditemui Thomas dan murid-muridnya itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Tapi begini Bang Zuma, pada saat kita membaca dalil, kita harus mempercayai apa tulisan di dalam dalil tersebut. Tulisannya Yesus, bukannya iblis. Jadi kalau itu sudah pakai nalar bahwa itu walaupun tertulis Yesus tapi maksudnya bukan Yesus, itu udah di luar dari yang tertulis. Kalau kita percayai sesuatu, kita patahkan dengan bukan mempunyai konsep baru atau menyalahkan konsep yang sudah ada atau yang tertulis. Apa yang tertulis adalah tertulis. Percayai dulu yang tertulis, baru sesuaikan konteksnya. Itulah baru namanya mempelajari firman. Kalau kita beda arti, oh ini bukan Yesus lagi tapi iblis, itu udah pakai nalar, udah pakai nakli, bukan pakai akli lagi. Silakan Bang Zuma. Oke, saudara, thank you. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya tulisan ini bahwa menurut Yesus akan datang orang yang bukan Yesus mengaku Yesus? Jawab dulu. Sangat percaya. Percaya, berarti ada orang yang datang mengaku-ngaku akulah Yesus, betul? Bukan mengaku akulah Yesus, mengaku akulah juru selamat. Kita bicara bukan nama. Nama bisa banyak. Sekarang nama iblis pun banyak. Nama Yesus pun banyak. Nakli yang Anda gaungkan tadi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti orang itu datang dengan memakai nama Yesus. Ini tertulis, Bung. Nakli katamu kan?
Tertulis di dalam kitab saudara. Lukas 21 nomor 8, coba Anda lirik di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti ada penyesat yang datang dengan memakai dengan memakai namaku, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian berkata bahwa akulah Mesias. Jadi yang dimaksud adalah Mesias. Ya, berarti oknum yang datang ini mengaku Mesias. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Mesias, Kristus Yesus. Baca. Yesus manusia. Paulus menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi makhluk ini mengaku Yesus. Berarti tergenapi yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu apa dalam bahasa Yunaninya? Planos, pembohong, iblis, evil. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah Yesus, oke, sah-sah saja. Karena memang ada penyembah Yesus. Ada penyembah iblis. Coba Anda lihat ketika ada upaya orang Yahudi membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yang mengimani pembunuhan Yesus adalah anak-anak iblis. Berarti yang Anda sembah adalah iblis. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, sang penyembah iblis ini datang kemudian kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Kaget dia. Sungguh kalian itu penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Loh, kenapa bisa? Karena selama ini Kristen mengharap yang mereka sebut Yesus itu adalah anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi ternyata Yesus yang kalian ikuti adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian sembah. Maka ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian loh. Padahal kurang apa lagi gereja? Kurang apa lagi pendeta, pastor? Mereka sudah mengusir setan, mereka bermukjizat, mereka bisa mengobati orang, mereka bisa mengusir jin-jin, roh-roh jahat. Kurang apa lagi? Tapi apa endingnya? Diusir. Apa sebabnya? Karena mereka menyembah Yesus palsu yang mereka jadikan suatu kebanggaan. Iblis tertawa terkekeh-kekeh ketika melihat orang murtad, ketika mereka melihat orang mualaf, iblisnya menangis, kurang pengikut. Ketika murtad, iblisnya tertawa, hahaha, bertambah pengikut. Terang itu, Bung. Matius 7:22 nomor 23. Tidak ada orang Kristen yang mampu sampai level itu mengusir setan, bermujizat, kalau dia tidak sehari-hari menyembah Yesus, menisbahkan dirinya, imannya kepada Yesus, Yesus, siang malam Yesus, pagi Yesus, semuanya Yesus. Tapi ternyata Yesus di situ adalah Yesus KW. Kaget orang Kristen pada masa itu. Loh, kok bisa? Bukankah kami bernubuat pakai namamu loh? Bermujizat pakai namamu juga. Bahkan mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan protes. Kenapa bisa Yesus? Kami melakukan ini. Hei saudara, kamu punya Bible di dalam Matius 7 nomor 15. Kan sudah jelas di situ tertulis. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba, pada mereka adalah serigala buas. Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Dari buah, dari ajarannya. Pertama, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. 4 item ini adalah tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Dan kamu bacakan Bible itu, dan kamu sadarkan tentang itu. Kenapa kamu masih menjadi Kristen? Pertama, makanya daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya dari semua yang kalian lakukan sebagai Kristen di muka bumi ini. Silakan.
Jawabannya Bang Zuma, pertama, karena Silakan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pembawa kejahatan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah iblis. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia adalah palsu. Bang Zuma membaca Matius 7 ayat 21, 23. 21, 23 ini menjelaskan secara lengkap seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga. Karena seperti Melainkan. contohnya sahabat kita Iso ini menyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi dia belum tentu masuk sorga. Melainkan. dia Jangan yang diputus. Melainkan. dia yang melakukan Melainkan dia. gantian Om Zuma. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Bagus, yang di kena surga. kau di situ. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada kau, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada Itu siapa? waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi begini, Bang Zuma, Tuhan berbicara hati, Yesus berbicara hati. Banyak orang mulutnya A, hatinya B. Banyak orang bilang saya anak Tuhan, seperti Om Sous ini mengaku anak Tuhan, mengaku Kristen. Begitu dengar aku sesuai dengan isi Alkitab. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, Bang Zuma, supaya orang-orang seperti ini ada. Makanya ada denom seperti yang tadi Itonora tanyakan. Mengapa ada denom? Karena ada orang-orang seperti ini. Ini pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bang Zuma. Terima kasih. Oke, baik. Saya tertarik dan saya terenyuh. Anda mengatakan apa? Yesus tidak membawa kejahatan. Subhanallah. Yesus orang suci. Masya Allah. Yesus bukan pendosa. Dengan kata lain, ketika dia bukan membawa kejahatan, ketika dia membawa sebagai juru selamat, ketika dia orang suci, dia orang baik, dia orang benar, maka haram hukumnya Yesus disalib. Masih pakai kalimat dia kalau saya Saya belum selesai. Saya belum selesai. Silakan, Bang Zuma. Saya belum selesai. Haram hukumnya Yesus disalibkan karena dia adalah orang benar. Dia adalah orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Sudah pasti bukan Yesus. Karena bukan Yesuslah yang disalibkan, maka Yesus kemudian memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus akan diberikan kepada angkatan jahat, yaitu 3 hari bangkit dari kubur. Kenapa? Karena yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, bukan Yesus. Dia orang suci. Apa dasarnya kemudian Yesus itu dibunuh? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen yang bersalah dengan menebus dosa mereka menggunakan orang yang benar. Itu mustahil terjadi. Pahami itu dulu. Berarti dari sejak awal Kristen ini memang sudah keliru. Kenapa? Coba Anda dalami lagi. Habis ini Anda turun, dalami Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Rupa-rupanya penyaliban Yesus itu dasarnya, latar belakangnya tidak ada sedikit pun berdasarkan atas dosa waris, tidak ada atas tebusan dosa, tidak ada karena dosa-dosa orang Kristen, tak ada sama sekali. Yesus ingin dibunuh oleh tuan rumah, oleh orang Yahudi, karena unsur politik ekonomi saja. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan tamat di sana. Rupa-rupanya konsep nebus dosa bla 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 itu adalah hasil buah dari pengajaran iblis yang datang kepada Paulus. Salah satunya Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nauzubillah summa nauzubillah. Pahami itu. Ini terakhir, Anda tanggapi nanti. Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, tidak ada Tuhan yang dijadikan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca tuh. Itu ajaran dari mana nih? Dalam keadaannya sebagai dewa, Theos, dia tidak mempertahankan ketewasannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat sampai mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya,
Siapa oknum yang datang mengambil rupa manusia? Mayat dikubur, dimasuki, mayat itu keluar dari kubur, lalu menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu siapa, Bung? Tidak mungkin Tuhan masuk ke dalam tubuh mayat yang ada dalam kubur, lalu keluar. Tidak mungkin. Yang melakukan itu adalah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Untuk apa? Untuk menggenapi kemudian tanda jahat yang diminta oleh angkatan jahat, yaitu bangkit dari hari ketiga. Coba, Anda jenius bukan? Saya syukur kalau Anda jenius. Silakan. Semuanya bisa saya jawab dan ada dalilnya. Cuma Bang Zuma terlalu banyak materi yang disampaikan, jadi saya mau jawabnya satu persatu panjang sekali. Saya coba jawab yang satu aja dulu, yang awal. Yang tadi Bang Zuma bilang, bukankah yang terkutuk itu orang yang berdosa, orang yang dikutuk lah ya, orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Betul sekali, dan ada dalilnya. Silakan. Ada aklinya. Kita buka di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus menebus kita. Jadi ini adalah karya penebusan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebagaimana kawan-kawan biasa memotong kambing untuk menebus dosa, demikian yang dilakukan. Kristus menjadi kutuk bagi kita semua, rela mengorbankan dirinya menjadi kutuk. Karena apa? Karena dalam adat Yahudi, orang-orang yang disalib itu orang-orang terkutuk, orang-orang yang sudah berdosa. Itulah dia dosa besar. Kristus Yesus akan menghapus dosa dunia, dosa yang begitu besar. Sehingga karya keselamatan Kristus inilah tertulis, semua ada dalilnya, semua ada penjelasannya di semua. Bahkan kutuk yang dimaksud kutuk karena kita, bukan karena Yesus. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Jadi memang betul, tapi harus memahami konteksnya. Bagaimana konteks Kristen memahami Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk, menjadi pengorban? Konsepnya begini. Dari awal perjanjian lama menjelaskan penghapusan dosa melalui korban bakaran. Dan itu juga yang dilakukan tetangga kita RT 6 kan, kawan-kawan kita di sini. Yaitu mengorbankan korban bakaran. Harus ada darah tercurah. Ya, itu dia. Tapi itu mengampunkan dosa satu orang, dosa sementara, dosa saat itu. Besoknya berdosa lagi, harus potong lagi. Besoknya berdosa lagi, harus potong lagi, dan seterusnya. Itulah cerita perjanjian lama. Lalu karya keselamatan ini sudah ada sejak nubuatan Yesaya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menjelaskan daripada mula. Dan ini perkataan Tuhan, daripada mula akan hadir juru selamat. Itu karya keselamatan. Tuhan kita, Tuhan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah menarik apa yang sudah Dia katakan. Karena dikatakan daripada mula. Tapi daripada kita manusia, adakah yang tidak berdosa, yang bisa menghapus semua orang yang berdosa? Tidak ada. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut. Kalau Bang Zuma pakai ini menjadi ayat-ayat yang ada tertulis, aku hafal ayat-ayat ini semua. Lalu kemudian apa setelah itu? Setelah itu Tuhan punya karya keselamatan. Karya keselamatannya apa? Yaitu mengutus dirinya sendiri untuk mati kayu salib menjadi kutuk bagi kita, sehingga menghapuskan dosa dunia. Dosa dunia mana? Dosa orang yang percaya kepadanya, karena Dia adalah perantara. Jadi sekarang ada dua jalan. Jalan pertama adalah jalan tetap potong-potong korban bakaran, baru dosa terhapus. Itu jalan pertama. Tapi Rasul Paulus berkata, itu tidak mampu kalian, karena kalian sudah kedagingan, kalian sudah dosa. Bahkan hukum Allah yang terbaru adalah hukum kasih. Berpikir adalah dosa. Siapa di sini yang hari ini tidak berdosa? Kalau gitu kalian potong teruslah sampai terus-terusnya. Karena apa? Kami sudah ada perantaranya. Perantaranya itu satu kali potong, satu kali melalui kutuk, melalui kayu salib, satu kali potong untuk selamanya. Melalui perantara Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Demikian, terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Dengarkan saudara ya. Ketika Anda membawa data Galatia 3 nomor 13, ingat makhluk yang datang kepada Paulus, dialah yang membisikkan itu. Bukan firman Tuhan yang kau sebutkan barusan, tapi bisikan makhluk roh yang datang hanya berupa cahaya dan suara kepada Paulus. Itu dulu, catat itu. Itu bukan firman Tuhan.
Itu adalah hasil bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Kristus telah menebus kita. Kenapa nggak menyebut Yesus di situ? Kenapa? Kenapa tidak menyebut Yesus? Yesus telah menebus kita. Kenapa hanya Kristus? Karena Kristus itu dalam kaidah Islam itu Al-Masih. Ada dua yang bergelar Al-Masih, Iblis, Dajjal, dan juga Isa alaihi salam. Catat itu. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. PR pertama kamu, sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26 terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Bukan Taurat yang kutuk. Itu sudah dibolak-balikkan oleh iblis. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Taurat ini tidak berlaku untuk Kristen. Taurat itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Kalau ada Kristus terkutuk karena hukum Taurat, maka dia terkutuk untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis. Nah, camkan nih baik-baik. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang pohon. Itu ada tertulis. Kata Paulus. Di mana tertulis harus dicari. Supaya Paulus ini tidak disebut sebagai pembohong. Ternyata bisikan yang datang kepada Paulus itu betul. Ada tertulis di dalam Ulangan 21. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti menurut saudara, Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus digantung? Ini dalil, Bung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21, yang dikutuk Tuhan adalah dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Itu satu. Nanti Anda membawa, oh tidak, itu dosa-dosa kami. No, tidak bisa. Yang dihukum gantung adalah si pelaku, bukan menanggung dosa yang lain. Nah, Anda lihat tentang kurban. Al-Quran menarasikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat diberikan kaidah, yaitu berkurban dengan menggunakan hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban persembahan dosa korban persembahan kepada Tuhan untuk menghapus dosa, maka ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Pertanyaannya, dari mana Kristen mendapatkan ilmu korbannya adalah manusia? Ayo, yang mempersembahkan korban kepada manusia, yang mengorbankan manusia untuk jadi korban itu hanya penyembah-penyembah iblis. Oke? Saya ulang. Yang mengorbankan kemudian manusia. Sabar. Yang mengorbankan manusia kemudian itu hanyalah apa? Penyembah iblis. Sementara Paulus sendiri mengatakan bahwa dia mempersembahkan manusia kepada iblis. Oke? Baik. Oke, silakan. Saya jawab Bang Zuma. Baik. Yes. Ada 3 statement Bang Zuma tadi yang coba saya simpulkan. Yang pertama, yang datang ke Rasul Paulus adalah cahaya, bukan Yesus. Kita bicara dalil. Dalil adalah apa yang tertulis, ya akli. Dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Dikatakan itu dalam perjalanannya ketika ia sudah dekat Damsik, tiba-tiba cahaya memancar. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus, Saulus? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi terjawablah bahwa bukan cahaya tapi Yesus. Sudah ada penjelasannya, sudah ada dalilnya, sudah ada tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa dari mana ada kalimat bahwa kutuk itu hukum Taurat?
Kembali saya katakan ada tertulis. Karena kita bicara dalil, kita bicara akli, bukan nalar kita. Apa aklinya? Galatia 3 ayat 10, apa katanya? Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi jelas bahwa yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kalimat seperti itu. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Apa sih arti kutuk? Kita tahu arti kutuk adalah konsekuensi dari ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar. Itulah kutuk. Makanya tidak ada yang mampu di sini melakukan hukum Taurat. Pikiran kita aja udah berdosa. Tindakan aja kita berdosa. Tiap hari aja kita berdosa. Ini aja yang kita lakukan, kita lagi berdosa ini. Kita lagi menghina orang, kita lagi berkata kasar, kita lagi ngambil kesimpulan masing-masing. Kita lagi berdosa ini, tiap detik, tiap menit kita berdosa. Jadi boleh sentuh pertanyaan saya, Bang? Ayatnya. Silakan, Bang. Siapa yang mengajarkan kemudian Kristen mempersembahkan manusia untuk menebus dosa kalian? Baik, saya jawab. Itu pertanyaan Bang Zuma yang ketiga. Itu dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa Tuhan sudah menubuatkan kepada Nabi Yesaya daripada mula, karena daripada mula artinya dari orang-orang akan hadir, akan ada juru selamat di kota Daud. Jadi semua ada dalilnya, Juru semua selamat. ada aklinya, semua terjawab. Juru selamat yang saya tanya, dikorbankan seperti kambing disembeli, itu siapa yang ngajarin? Juru selamat kok dibunuh, mana sih? Saya jawab. Dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah menetapkan bagaimana tata cara Perjanjian untuk penghapusan lama, dosa. saudara, perjanjian lama Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Mana persembahkan manusia mana? Justru di dalam Ulangan 18, janganlah kamu mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Oke, aku jawab, tapi jangan dipotong-potong, Bang Zuma, aku jawab. Saya butuh dalil, Bung. Jangan ngemis-ngemis membuat yang enggak nyambung. Ya, silakan. Jadi pemahaman kita Kristen, kan Bang Zuma harus tahu pemahaman kita Kristen juga. Pemahaman kita Kristen terhadap Alkitab itu adalah Old Testament. Old artinya lama, perjanjian lama. New Testament artinya perjanjian baru, ya. Ketika kita memahami Alkitab, kita memahami secara perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa Allah itu mempunyai perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Ada perjanjian yang diperbaharui, artinya begitu. Jadi ketika kita mempercayai Alkitab dalam arti mencari makna Alkitab ini, kita nggak bisa mentok di perjanjian lama bahwa itu ada janji lamanya, tapi ada janji barunya. Harus semuanya dibaca, harus semuanya mengerti, memahami bahwa ketika Tuhan memberikan wahyu kepada kita, which is Alkitab, itu lengkap. Jadi ketika kita hanya belajar perjanjian lama saja, kemudian menyalahkan perjanjian baru, itu karena belum lengkap kita belajar. Ibaratnya perkataan Tuhan belum 100%. Baru 50% kita menyalahkan kemudian yang perjanjian baru. Kita lihatlah sebuah peristiwa yang lengkap. Lalu tadi ditanyakan, lalu bagaimana bisa manusia yang dikorbankan? Karena perjanjian ini menyatakan bahwa manusia yang akan dikorbankan akan mati di kayu salib, akan menebus dosa kita. Ada ayatnya juga di perjanjian baru. Jadi semuanya ada dalilnya. Mana dalilnya, Bang? Ajarlah kepada Bani Israel, apabila mereka ingin menghapus dosa, maka kurbankanlah manusia. Mana dalilnya? Ulangan 18, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberitakan, yang berikan kepadamu oleh Tuhan, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Itu jelas itu. Jangan. Kata Tuhan, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta kepada makhluk yang orang mati, kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan. Ketika Anda berbicara mengenai nubuat, tadi kan saya sudah kasih PR tuh. Saya sudah kasih kemudian ilmu. Di dalam
Yohanes 11:45 sampai 57. Di situ imam kepala baru bernubuat tentang Yesus. Apa nubuatnya? Yesus ini harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu nubuatnya. Nubuat untuk Yesus dari Imam Kayafas, Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Itu nubuat untuk Yesus. Bukan lari kemana-mana, pergi di kitabnya orang. Diketawain kita, Bang. Orang Yahudi lebih paham kitabnya daripada Anda. Anda siapa? Baik, aku jawab Bang Juma. Silakan. Perkataan Bang Juma benar bahwa tidak boleh mengorbankan manusia. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tapi yang mengorbankan kali ini bukan manusia mengorbankan manusia, Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan yang melakukannya, ini bukan perintah untuk Tuhan, perintah itu untuk manusia. Lalu apa ayatnya? Ayatnya jelas, ayatnya ada. Baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Aduh, Petrus, itu kan surat itu kan bisikan di dalam tubuhnya di kayu salib. Iya, itu bisikan makhluk yang datang kepada Paulus itu. Hidup untuk kebenaran. Itu makhluk. Gimana? Itu bisikan makhluk. Biar aku bisa dengar. Itu bisikan makhluk yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat. Ternyata kamu lebih percaya kepada penyesat. Makanya kau percaya korban yang dipersembahkan oleh penyesat itu berupa Yesus di atas tiang salib. Padahal pembunuhan terhadap Yesus itu gagal. Yang dibunuh adalah selain Yesus. Itu bukan Yesus yang dibunuh. Nah sekarang, oke, aku tanya Bang Juma. Sorry. Tunggu. Saya masih minta data sesuai dengan Imamat 1 nomor 2. Dan juga Ulangan 18. Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Jangan. Itu perintah Tuhan tuh, tidak boleh. Nah sekarang, kalau Anda sudah mengatakan perintah Tuhan kepada manusia, Bang Zuma, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia. Jadi manusia jangan. Ini yang melakukan bukan manusia, Tuhan sendiri yang melakukan. Oke, baik. Yang merasuk. Ya, Oke. Anda menuduh Tuhan yang melakukan. Oke? Iya, betul. Di mana dalilnya perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Dalilnya tadi yang saya baca. Ia telah menanggung dosa kita dengan mati. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tak ada hubungannya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8. Ketika orang-orang Yahudi datang ingin membunuh Yesus, kenapa Yesus tidak mengizinkan membunuh dirinya? Kenapa justru dia mengatakan, karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah nubuat, berarti yang mau membunuh Yesus ini ada firman di dalam dirinya. Apa firman yang ada dalam dirinya? Ya itu yang Anda baca tadi, Yesaya itu. Faktanya tidak ada firman di dalam dirinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba. Sementara Anda mengatakan bukan manusia yang mau membunuh, tapi Tuhan sendiri yang mau. Dengan melandaskan kepada Yesaya 53, entah apa-apa, Yesaya 9. Anda mengambil data itu. Kalau itu betul, Yesaya 9 atau Yesaya 53 harus digenapi, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus itu disebabkan karena pada diri mereka ada firman Tuhan, yaitu firman Yesaya 53. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena pada diriku ada Yesaya 53 yang harus kamu genapi. Mana? Justru Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu siapa? Bapakmu iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Coba. Begini, ayo. Bang Zuma. Mana buktinya bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa? Mana? Sebuah tindakan itu punya niatan yang berbeda, Bang Zuma.
Astagfirullahaladzim. Tadi Sekarang gini, Bang Anda Zuma, aku tanya Bang Zuma, ini sebenarnya Silakan. standar sekali. Kalau Silakan. ada 2 orang ke tempat warung kopi, bukan berarti niatannya selalu pengen ngopi. Ada yang pengen jemput adiknya, Saudara, ada yang pengen kerja di kopi. ini Sama seperti sudah tadi jelas. kita balikan tadi. Yang satu ingin membunuh karena niat jahat. Lah. Jadi niatan di dalam hati Yesus mengetahui niatannya. Jadi kita harus pakainya Astagfirullahaladzim, ya jangan Allah. jangan berkata bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah sekarang ya Karim. Tuhan ini kita bicara dalil, Bang Zuma. Jangan bicara Saudara, nalar-nalar ya, yang di luar dari dalil. Tertulis. Kalau sudah tertulis sudah Ini kelar. tertulis orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin menggenapi nubuatan yang kamu ambil dari kitabnya Yahudi. Tapi faktanya ketika orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Jikalau kau adalah anak-anak Abraham, tentulah kau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu siapa? Iblis. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah yang ingin melaksanakan keinginan iblis, bukan Enggak, Bang keinginan Zuma. sang Ada Tuhan. 2 niatan yang berbeda. Ada 2 niatan yang berbeda. Saudara. Ada yang ingin membunuh karena tidak percaya Yesus adalah Mesias. Hei Jadi saudara, dia ingin membunuh karena tidak percaya bahwa Yesus saudara, adalah gini, Tuhan. gini. Dia tidak ingin Kita nggak membunuh. usah terlalu melebar. Saya ingin bertanya kepada saudara, niatan membunuh Yesus itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Jawab. Menurut Yesus. Saya jawab. Nah, Menurut ini. Yesus. Saya Menurut jawab ya, Yesus, karena- orang yang Iya. ingin membunuhnya itu karena ingin melaksanakan keinginan iblis atau melaksanakan keinginan Elohim. Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Sebenarnya Ya. kalau kita pelajari lebih dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada perkataan-perkataan yang merujuk metafora. Dia merujuk kepada Ini iblis. bukan metafora Padahal dia lagi. juga merujuk kepada Tuhan. Saya akan ke situ, Bang Zuma. Kalau agar Ya, bisa silakan. memahami, Silakan. maksud saya yakin kalau Bang Zuma dengerin perkataan saya pasti tahu kelas saya dalam menjelaskan. Oke, saya ulang ya. Dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada sebenarnya metafora perkataan yang kita harus memahami. Contoh dalam kisah Firaun, dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun agar Israel tidak kabur? Pertanyaannya, bukan kan Tuhan pengen Israel kabur pergi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Lalu mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kemudian lagi saya sempat debat juga sama Bang Saiful mengenai Maleki dengan Samuel. Dikatakan di dalam Maleki kalimatnya iblis, di dalam Samuel di kalimatnya Tuhan. Mengapa ada 2 kalimat yang berbeda? Mengapa satu iblis, satu merujuk pada Tuhan? Lalu kemudian lagi tadi Bang Zuma mengatakan, mengapa siapa yang ingin disalibkan? Apakah iblis yang ingin Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus yang ingin disalibkan? Saya jawab seperti ini. Bang Zuma dan teman-teman semua, burung pipit pun jatuh tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Rambut di kalian semua terhitung. Ada ayatnya, ada dalilnya. Maka dari itu Tuhan mengetahui semuanya. Dan Tuhan bertanggung jawab terhadap semuanya. Dan itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga makanya walaupun iblis berencana, Tuhan sudah tahu itu semua. Makanya kadang-kadang pakai metafora-metafora yang berbeda. Memahami konteks Alkitab harus memahami secara keseluruhan. Tidak bisa comot-comot. Jadi kalau tadi Bang Zuma tanya siapa yang punya kehendak, ada 2 kehendak di situ. Pertama kehendak iblis. Aduh. Jadi Saya telepon masuk jadi hilang suara saya kayaknya. Oke. Lanjut. Telepon masuk saya, sorry Bang Zuma. Tapi tadi sampai di mana? Silakan Bang, silakan. Oke. Tadi apa? Mengetahui ya. Mengetahui kehendak yang tadi apa tadi? Ada 2 kehendak telepon katamu. masuk. Aduh, langsung hilang apa yang mau saya ngomongin. Ada 2 kehendak katamu tadi. Oke, saudara. ada 2 kehendak. Kehendak iblis. Sama tadi kayak Bang Zuma bilang. Kan bukannya pengen Yesus supaya mati di kayu salib. Tapi ada 2 niat. Yang satu niatnya membunuh karena tidak percaya dia juru selamat. Yang satu lagi adalah kehendak bahwa dia pasti akan mati. Makanya
ketika ini kita siapa yang mengkhianati Yudas? Ketika Yudas mau pergi, kemudian Yudas dimasukkan iblis. Kemudian apa kata Yesus? Pergilah, lakukanlah segera apa yang ingin kau lakukan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus sudah mengetahui dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang tahu semuanya dan semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian Bang Suma. Tapi Yudas niatnya bukan pengen menjalankan ini rencana Tuhan, bukan. Niatnya ingin dapat duit, ingin dapat sogokan supaya mengadukan Tuhan. Masing-masing dihukum karena niatnya. Ada orang berbuatannya bisa sama, tapi niatannya bisa berbeda. Itu satu hal yang sangat-sangat sah. Terima kasih. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Setuju. Berarti manusia menumpahkan tidak boleh. Oke, tapi berarti Tuhan, kalau Tuhan boleh. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang diridhoi, bukan sesuatu yang dianggap baik. Bahkan di dalam Keluaran 23 yang saya bacakan tadi, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus menghasilkan dosa, bukan menebus dosa. Melanggar perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang menghasilkan dosa. Sedangkan Yesus berkata di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 24, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tidak pergi sesuai dengan ada yang di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, tidak. Tetapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Apa di dalam Taurat itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ingin dibunuh, Tuhan gagalkan. Tertulis di Mazmur 91. Kemudian ketika Anda berkata bahwa itu adalah keinginan Tuhan, buktinya Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena engkau mau melakukan keinginan-keinginan iblis bapakmu. Saya ulang lagi datanya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Berarti Yesus punya bapak, yaitu Elohim, dan orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak, yaitu iblis. Oke? Lalu orang-orang Yahudi itu berkata apa? Bapak kami adalah Abraham. Yesus menimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu tidak membunuhku, tidak berusaha membunuhku jika kalian itu adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu iblis itu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus kemudian? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru mau membunuhku. Tetapi karena kamu ingin, sabar dulu. Ini Yesus sudah mengatakan, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Elohim kalau disembah, Elohim kalau dituhankan, tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Yesus. Berarti Elohim tidak menginginkan. Justru kalau orang-orang menyembah kepada Elohim, maka dia akan mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang menjadi bapakmu adalah iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tuh, berarti membunuh Yesus, punya keinginan membunuh Yesus, itu adalah keinginan-keinginan iblis.
Lengkap sudah, saya membacakan dalilnya saudara. Anda mau percaya ataupun tidak, itu datanya ada di dalam Bible saudara. Pada kesimpulannya, yang berusaha membunuh Yesus itu adalah berusaha melakukan keinginan-keinginan iblis. Ingat, sudah berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin mencobai Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin agar Yesus ini mati? Tapi gagal dan gagal. Iblis kemudian datang kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuh aku. Jadi membunuh Yesus artinya berhasil iblis kemudian untuk melakukan cita-citanya. Tapi sayang sekali iblis tidak berhasil. Tetapi iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesus tidak berhasil dibunuh, maka penggantinya pun dijadikan menjadi Yesus. Lalu apa setelah Yesus ini, yang dibunuh ini dijadikan sebagai Yesus? Orang-orang disesatkan semuanya dengan pola Yesus mati demi dosa-dosa kalian. Orang-orang kurang akal, lemah akal, yang tidak berilmu, percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Padahal itu adalah rekayasa iblis. Saya kira cukup dari saya. Waktu saya sudah mau zuhur. Ya, kalau boleh. Saya penutup sedikit bahwa apa yang disampaikan Bang Zuma ada benarnya dari sudut pandang. Jadi dalam sebuah peristiwa selalu ada perspektif atau ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada positif, ada negatif. Selalu begitu. Contoh kita kejadian COVID. Bagi kita COVID itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi juga banyak hal positif yang dari COVID ini. Inovasi yang luar biasa, solidaritas di antara kita yang luar biasa, kemudian online jadi meningkat seperti ini, jadi ada namanya komal-komal seperti ini dengan adanya pandemi terakhir. Jadi dalam sebuah perspektif selalu ada dua jawaban. Tadi Bang Juma menyampaikan dari sisi dua jawaban, yaitu jawaban bahwa itu hal yang sebenarnya kebaikan atau keburukan. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Keburukannya bagi siapa? Tergantung perspektif dia, tergantung sudut pandang dia. Kalau sudut pandang dia membunuh Yesus adalah karena tidak percaya itu adalah Mesias, itu bagi dia adalah sesuatu yang negatif, tidak akan negatif. Tapi kalau matinya Yesus ada sebagai juru selamat bagi kita semua, itu adalah sebuah hal yang positif. Jadi satu kejadian punya dua perspektif pandangan yang berbeda, dan saya yakin kita semua memahami hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, saya juga closing ya. Berdasarkan atas penutupan saudara, memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari ajaran Yesus. Yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang iblis. Pembunuhan terhadap Yesus adalah keberhasilan iblis. Dan sayang sekali Anda berada pada sudut pandang iblis. Apa itu? Dengan matinya Yesus. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia kemudian melanggar seluruh perintah Tuhan? Iblis. Siapa yang senang ketika kemudian dia tidak lagi melaksanakan perintah Tuhan? Anak-anak iblis. Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk? Iblis. Siapa yang merdeka hari ini dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan lagi? Kristen. Jadi dua sudut pandang ini harus jelas. Yesusnya mengatakan, karena kamu tidak beroleh firman, karena kamu tidak mengasihi Bapa, karena kamu tidak mengasihi aku, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Subhanallah, umat Islam sangat mengasihi Yesus yang adalah Isa, yang datang kepada Bani Israel, sehingga sedikit pun dalam benak Islam tak ada keinginan untuk membunuh Yesus. Islam tidak membenarkan adanya konsep pembunuhan terhadap Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam menggaungkan kemudian bahwa Nabi Isa, Yesus alaihi salam, atau Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel sebagai pengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak disentuh oleh orang-orang kafir. Yang disentuh oleh orang kafir adalah penggantinya, yaitu orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang melakukan pengkhianatan, makan suap dan seterusnya. Dan itulah yang dijadikan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan nubuatan Yesus. Kalau semua itu salah, kalau Bang Suma keliru, maka muncul pertanyaan, berarti Yesus bohong, berarti Yesus berdusta.
Karena Yesus berkata kepada muridnya dalam kelas, di dalam Matius 7 nomor 15, di dalam kelas Yesus berkata, dalam kelas Yesus itu tak ada orang makan babi, tidak ada orang tidak bersunat. Semuanya adalah pelaku firman dari hukum Taurat. Di dalam kelasnya Yesus sebagai guru, Yesus memesankan kepada murid-muridnya, wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Alhasil Bang Suma, datanglah kemudian orang-orang non-Yahudi yang bukan domba nyamar domba, yaitu Kristen, yang mengatasnamakan nama Yesus kemudian dengan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Tidak ada hubungannya antara pengakuan Kristen gereja mula-mula mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sebenarnya hukum Taurat itu berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Iblis menganggap itu perjanjian lama demi untuk menjalankan aksi-aksinya, yaitu menjalankan perjanjian yang datang kepada Paulus, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis, yaitu menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus. Padahal makhluk yang mengaku Yesus itu adalah makhluk yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24 25 26 27 dan juga nomor 30. Subhanallah, yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus palsu. Ingat Yohanes 8 yang tadi nomor 38 sampai nomor 47, jelas sekali di situ ada dua kehendak. Kehendak Elohim, jangan bunuh Yesus. Kehendak iblis, bunuhlah Yesus. Dan Kristen kemudian terperdaya dengan mengimani pembunuhan terhadap oknum yang bernama Yesus. Saya kira demikian saudara. Saya pamit sementara mau ibadah sholat zuhur. Habis ini kalau masih diberi ruang kemudian saya akan kembali untuk melakukan terapi seperti biasa. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Faruk, thank you. Syukran. Lanjut yang lain. Bang Daniel, Dinda Nura dan semuanya. Terima kasih Bang Naga. Thank you. Saya masih di sini. Jangan diturunkan. Biarkan saya monitor sambil ibadah. Silakan. Oke. Siap. Ya, saya sapa dulu tamu yang datang. Leonardo. saya dari Nasrani. Oke, Abang Nasrani, silakan Bang. Sebentar, Marwah.